Radio Roja. Banyak sekali orang-orang yang menyepelekan orang-orang yang lemah, menghinakan, merendahkan. Sementara Nabi kita yang mulia SAW mengajarkan kepada kita, merekalah sebab keberkahan datang. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara seiman dan sekidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu pekan yang ketiga, kita akan ikuti bersama kajian ilmiah kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin kitab Bahjatul Qulubil Abror, disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA hafizahullahu ta'ala dari kota Batam. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, dan juga koneksi kita lancar hingga akhir acara nanti, dan Allah berkahi di pertemuan kesempatan pagi hari ini. Pembahasan yang akan disampaikan yaitu hadis yang ke-87 mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas. Dan seperti biasa, setelah materi akan disampaikan bagi Anda pemerhati Roja sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya di layanan pesan WhatsApp, ya, layanan pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghithu wa aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah bifadlillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mudahkan kita untuk dapat berjumpa kembali pada kajian kitab kita Bahjatul Qulubil Abrar, kumpulan daripada hadis-hadis yang memiliki keistimewaan yang ditulis oleh Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa berkahi kita, berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan Allah Jalla wa'ala mudahkan kita untuk mendakwahkannya pula. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan surat Al-Ikhlas dari pembahasan hadis yang ke-87. Al-ikhwatu wal akhwatu fillah, para pemerhati Roja ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang begitu besar keutamaannya. Ya, bahkan dalam hadis yang kita akan bacakan, ya, bahwasanya dia yakni senilai dengan sepertiga Quran. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Rawahu Muslim. Sesungguhnya qul huwallahu ahad itu sama atau senilai dengan sepertiga Quran. Allahu Akbar. Tentunya ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan surat ini, di mana dia mencakup sepertiga isi Al-Quran. Masyaallah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Ubay bin Ka'ab mengatakan, innal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
insib lana rabbak. Terangkanlah kepada kami silsilah Tuhanmu, dari mana dia berasal. Maka fa'anzalallahu azzalla, maka Allah turunkanlah kepada Nabi yang mulia SAW menjelaskan siapa Allah, bagaimana dirinya Allah, bagaimana sifat-sifatnya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nasab, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Allah turunkanlah surat Al-Ikhlas secara utuh. Ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun. Katakanlah Muhammad, dialah Allah Tuhan yang esa, tak berbilang. Esa dalam uluhiyahnya, esa dalam rububiyahnya, esa dalam asma wa sifat. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Seluruh makhluk begitu bergantung kepada Allah dalam segala urusan mereka. Allah tak butuh kepada mereka. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak pernah melahirkan dan dia juga tidak dilahirkan. Dia tak punya ayah dan ibu. Ya, tidak ada ayah dan ibunya, tidak pernah dilahirkan, dan dia pun tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Jalla wa ala, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak akan pernah ada seseorang pun yang dapat, tidak ada satupun makhluk yang sama dengannya, yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemerhati roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sebab turunnya surat Al-Ikhlas ketika orang-orang musyrik meminta Nabi SAW menjelaskan tentang Tuhan Allah Jalla wa'ala. Insib dan Rabbak, ceritakanlah kepada kami bagaimana asal muasal Tuhanmu. Maka Tuhan kita tidak memiliki asal muasal sebagaimana Tuhan-Tuhan kaum musyrikin. Ya, yang mereka memiliki asal usul, ada yang berasal dari kayu, yang berasal daripada batu, ya, ada yang berasal daripada ayah dan ibu, ya, dari orang tua yang mereka angkat anaknya sebagai Tuhan, ya, dan billah, sebagaimana raja-raja yang disembah oleh kaum musyrikin, Majusi misalnya, Raja Kisra yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka dan seterusnya. Allah Jalla wa'ala tidak sebagaimana apa yang mereka katakan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara keutamaan surah Al-Ikhlas ini, sebagaimana tadi kita jelaskan, dia seperti Al-Quranul Karim juga. Bahwasanya siapa yang mencintai surat ini maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, diriwayatkan bahwasanya ada salah seseorang, ya, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu tabaraka anha, ada seseorang laki-laki ditunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin dalam pasukan kecil. Ya. Maka setiap kali dia sholat bersama rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, bersama para jemaahnya, anggotanya, setiap kali dia membaca surat dalam sholatnya, maka surat yang kedua dia baca tetap surat Al-Ikhlas. Dia baca surat Al-Quran, dia ambil daripada surat Al-Quran, tapi tetap pada rakaat yang kedua dia membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Wa yakhtimu biqul huwallahu ahad. Setiap kali penutup daripada rakaat kedua dalam salat-salat jahriyah, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Maka para sahabat-sahabatnya bertanya, mengapa kau baca surah ini? Kata dia, aku menyukainya. Ya. Bila mana kalian ingin aku menjadi imam, aku akan tetap membaca surat ini. Dan mereka enggan untuk menggantikan posisinya sebagai imam. Maka tiap kali salat dia selalu membaca surat Al-Ikhlas sebagai penutup bacaan pada rakaat kedua setelah Fatihah. Manakala mereka pulang, mereka mengadukan pemimpin mereka ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, saluhu, tanyakan kepadanya, li ayyi syai'in yasna'u dzalik, mengapa dia selalu lakukan hal itu? Wasa'aluhu faqal, maka mereka bertanya kepadanya, dia pun menjawab, li'annaha sifatur rahman. Surat ini menjelaskan bagaimana sifat Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, jadi surat ini menjelaskan tentang zat Allah, diri Allah Jalla wa'ala, sifat-sifat Allah,
Tuhan yang Maha Pemurah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena itulah aku sangat menyenangi membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, akhbiruhu anna Allah yuhibbuh, beritahukan dia Allah Subhanahu wa taala mencintainya pula. Allah akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Jalla wa Ala. Mencintai surat Al-Ikhlas yang dalamnya termuat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu pun meriwayatkan ada seorang laki-laki Ansar yang senantiasa menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali awal daripada rakaat dia membaca surat Al-Ikhlas setelah Fatihah. Setelah itu dia baca surat-surat yang lain. Dan dia baca itu setiap kali sholat, setiap rakaat. Akhirnya Nabi yang mulia SAW pun bertanya kepadanya, ya fulanun ma hamalaka ala luzumi hadhihi as-surah fi kulli rakaat. Apa yang membuat engkau senantiasa baca surah ini di setiap rakaat? Jadi dia awal dengan surat Al-Ikhlas, setelah itu dia baca surat yang lain. Faqala inni uhibbuha, dia berkata sesungguhnya aku mencintainya. Faqala hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Sesungguhnya kecintaanmu kepada surga ini akan membuat engkau masuk ke dalam surga, menggiringmu masuk ke surga. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan surah Al-Ikhlas. Karena banyaknya keutamaan surah inilah kita perhatikan Nabi yang mulia SAW merintahkan kita membaca surat ini dalam banyak kesempatan. Misalnya dalam salat sunnah Nabi yang mulia SAW. Nabi senantiasa membaca surah Al-Ikhlas setelah surah Al-Kafirun pada salat 2 rakaat sebelum fajar. Nabi selalu baca surah Ikhlas ini sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ajarkan juga untuk kita baca ketika kita salat 2 rakaat setelah tawaf. Surat ini dibaca 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah dibaca pada rakaat kedua setelah tawaf. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca surat ini setiap kali lepas salat bersama surat Al-Mu'awwidhatain yang lain, Al-Falaq dan An-Nas, setiap kali lepas salat. Kita juga diperintahkan membacanya ketika pagi hari, setelah subuh, diulang-ulangnya 3 kali bersama surah Al-Mu'awwidhatain, Al-Ikhlas dan An-Nas. Disuruh kita juga untuk membacanya ketika sore hari, setelah salat asar. Disuruh kita juga membacanya ketika mau tidur dan menyapukan telapak tangan kita ke seluruh tubuh setelah ditiupkan padanya surat Al-Ikhlas ini yang dibaca dengan 2 surat lainnya. Intinya Rasulullah senantiasa seluruh kita membaca surat ini karena besarnya keutamaan surat ini. Surat ini melindungi seorang daripada alam jin, daripada syaitan, dari gangguan-gangguan bangsa jin, bahkan daripada gangguan manusia. Karena itulah surat ini juga diperintahkan untuk dibaca bila mana kita ingin meruqyah diri kita dari berbagai macam penyakit dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kata Umar, kalau begitu Rasulullah kami akan memperbanyak membaca surat tersebut. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah. Tentulah semakin banyak akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan-keutamaan surat Al-Ikhlas. Dan dia adalah merupakan surat yang bila dibaca dalam doa, Allah akan kabulkan doa kita. Ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Nabi yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mendengar doanya. Dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku bermohon kepadamu. Bi anni asyhadu, aku bersaksi an la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang hak diberi kecuali engkau. Al-ahadus samad,
Tuhan yang Maha Esa, tak berbilang, tempat bergantung seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tak pernah melahirkan, tak pernah dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tak akan pernah ada yang sama dengannya. Qala, maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demilah dia Allah yang jiwaku di tangannya, laqad sa'alahu bismihil a'zam. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza su'ila bihi, jika disebutkan nama ini, ya. Wa idza du'iya bihi, dan jika berdoa dengannya, ajab, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Inilah di antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita keutamaan surat ini. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa surat ini dianggap sepertiga Quran? Ini dibahas oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitabnya ini. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir, takallama ahli ilmi ala ma'na hadhihi al-mu'adalah wa tawjihiyah. Para ulama berbincang seputar yakni pernyataan Rasulullah bahwasanya al-ikhlas ini senilai dengan sepertiga Quran. Ulama menyebutkan makna daripada perkataan Nabi bahwasanya surah Al-Ikhlas ini adalah sepertiga Quran. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa ahsanu ma qila fiha, dan pendapat yang paling utama dalam menyebutkan makna mengapa dia sama dengan sepertiga Al-Quran, kata beliau, anna mu'adalataha li thuluthil Quran lima tadammanathu minal ma'anil azimah. Dia dianggap sepertiga Quran karena makna-makna yang terkandung padanya yang begitu utama, yang begitu agung. Ma'ani tauhid, dalamnya ada makna tentang ketauhidan kepada Allah. Wa usulul iman, dalamnya ada makna tentang pondasi iman, prinsip dasar iman. Fa innal mawadi' al-jalilata allati istamal Quran 'alaiha. Sesungguhnya topik-topik yang dibahas dalam Al-Quran itu, ya, ada 3 topik yang dibahas dalam Al-Quran. Yang pertama imma ahkamun syar'iyyah. Topik yang dibahas dalam Al-Quran yang pertama adalah yang berkaitan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan, perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah berbakti kepada orang tua, ada hukum-hukum. Ya, perintah mencatat dalam hutang piutang, dalamnya ada perintah-perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menerapkan had Allah Subhanahu wa taala, dalamnya ada larangan-larangan. Larangan zina, larangan riba, larangan khamar, larangan judi. Ya, ini semua adalah hukum-hukum syariat. Jadi Quran itu dibagi menjadi 3 kandungan. Kandungan yang sepertiga pertama terkandung dalamnya hukum-hukum syariat Allah berupa perintah-perintah, larangan-larangan Allah, zahiratun aw batinah, baik yang sifatnya zahir maupun batin. Ya, ibadat atau muamalat, baik yang sifatnya ibadah maupun muamalah, perintah beribadah, yakni menjalankan ibadah ini, ibadah itu, demikian perintah untuk menjalankan muamalah ini dan itu dalam segala bab-bab muamalat. Intinya Quran itu sepertiga topik yang dibahas dalamnya berkaitan tentang hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Tinggal 2/3 lainnya. Maka sepertiga kedua berkata Syekh Abdul Rahman, adapun yang kedua, wa imma qasasun wa akhbarun anil makhluqatis sabiqah. Quran ini topik yang keduanya, sepertiga kedua, memuat berbagai macam tentang berita-berita tentang berbagai macam makhluk-makhluk yang terdahulu, wallahiqah, perkara-perkara yang terdahulu, kisah para nabi, para rasul dengan kaumnya, kisah orang-orang saleh, ya, dan para penentang-penentang dakwah. Dalamnya ada kisah-kisah tentang Hud, dimulai daripada kisah tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian kisah para pembangkang daripada umat terdahulu, kisah Qarun, kisah Fir'aun, kisah Namrud, kisah kaum Lut, kaum Syuaib, kaum Saleh. Jadi sepertiga kedua memuat tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu dan juga memuat tentang kisah-kisah yang akan terjadi di masa akan datang.
huru-hara hari kiamat, kisah tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Isa bin Maryam, huru-hara hari kiamat, dahsyatnya sangkakala yang ditiupkan, 2 kali tiupan. Intinya dia memuat berita-berita, akhbar, baik tentang perkara-perkara yang terdahulu, kisah umat-umat terdahulu, maupun apa yang akan terjadi ke depan. Ya, wa ahwal al-mukallafin fil jaza' wal amal, di mana Allah juga akan memuat tentang berita-berita apa yang Allah akan berikan balasan atas apa yang diperbuat hamba, balasan-balasan kebaikan berupa surga Allah, nikmat dalam surga, minuman-minuman surga, bidadari-bidadari surga, bagaimana surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang makanannya terus-menerus, tak pernah putus. Ya, dan juga berita tentang neraka, azabnya, dahsyatnya, buah zakum, minuman ahli neraka, ya, daripada nanah dan darah penghuni neraka, air yang menggelegak. Ini semua berita balasan bagi ahli neraka, bagaimana mereka melewati sirat, ya, Allah selamatkan orang-orang beriman, Allah tenggelamkan orang-orang kafir masuk ke dalam neraka jahanam. Bagaimana mereka berupaya untuk keluar, tiap kali mereka berupaya dimasukkan ke dalam. Ini adalah bagian topik kedua, sepertiga kedua. Jadi sudah 2/3, bersisa sepertiga. Maka sepertiga terakhir inilah poin yang ketiga, topik yang ketiga, membahas tentang Allah Jalla wa'ala, tentang tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa imma tauhidun wa ma'arif. Quran itu di antara topik yang ketiganya, sepertiga terakhir, adalah berkaitan tentang tauhid. Ma'arif, berbagai macam informasi tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ya, ini bagian yang ketiga. Tata'allaqu bi asma'illahi wa sifati. Dalam Al-Quran ini Allah menjelaskan banyak nama-namanya, sifat-sifatnya. Bahkan hampir setiap ayat itu Allah tutup dengan nama-namanya dalam banyak surat. Wahwal azizul hakim, sami'un alim, ya, azizun hakim. Ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir setiap ayat dalam sebagian besar surah Allah menutup dengan nama-namanya yang mulia. Ya, Allahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Ya. Jadi ini sepertiga terakhir. Wa tafarruduhu bil wahdaniyah, di mana hanya Allah semata Tuhan yang yakni maha esa, tak berbilang. Tak ada sekutu baginya. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Dia tak layak punya istri sebagaimana diklaim oleh kaum Nasara. Ya, Tuhan ibu. Tidak layak punya anak sebagaimana diklaim kaum Nasara. Tuhan Allah punya anak, Tuhan beranak, naudzubillah min dzalik. Anak Tuhan kata mereka. Isa bin Maryam anak Tuhan, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala mensucikan diri daripada segala macam apa yang dustakan kaum kafirin tentang Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri. Bangsa Arab mengatakan malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Kaum Nasara mengatakan bahwasanya Isa putra Allah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Jadi maka surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang tafarrudullah bil wahdaniyati wal kamal. Allah Tuhan yang esa, Tuhan yang maha sempurna. Wa tanazzuhu an kulli aib. Allah maha suci dari segala macam celaan yang ditujukan kepada Allah. Ya, mereka mencela Allah, mengatakan Allah punya anak. Mereka mencela Allah, Allah mengatakan Allah punya istri. Na'udzubillahi min dzalik. Wa mumathalatu ahadin minal makhluqat. Allah Maha Esa, tak akan pernah dapat sama dengannya apapun makhluknya. Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk tak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasuratu qul huwallahu ahad, kata Syekh Abdul Rahman, maka surat qul huwallahu ahad ini atau surat Al-Ikhlas ini mustamilatun ala hadha, benar dia mencakup tentang bagian yang ketiga ini. Wa syamilatun likulli ma yajibu i'tiqaduh min hadzal asl, dalamnya tercakup apa yang wajib kita yakini tentang prinsip dasar ini tentang Allah Jalla wa ala.
Allahu Akbar. Ketika ada orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang Tuhanmu, siapa Tuhan kalian? Wahai orang-orang Islam. Maka jawabannya, qul huwallahu ahad. Katakan, Muhammad, Allah Tuhan kami, dia Tuhan yang satu. Kau tengok seluruh makhluk, seluruh orang-orang di muka bumi ini selain kaum muslimin, Tuhannya banyak. Minimal ada Tuhannya tiga. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang banyak Tuhan-Tuhannya, dewa-dewa yang banyak. Kaum muslimin Tuhannya satu. Allahu Akbar. Ya. Maka ayat dalam surat Al-Ikhlas ini mencakup apa yang wajib diyakini tentang prinsip dasar tentang Allah. Alladhi huwa aslul usuli. Ya. Dialah merupakan prinsip dasar dari segala macam prinsip. Walihada amarana Allahu an naqulaha bi alsinatina. Karena itulah Allah suruh kita ucapkan dengan lidah-lidah kita. Ya. Wa na'rifaha biqulubina. Allah suruh kita ucapkan dengan lisan dan memahami dengan hati kita kandungan maknanya. Wa na'tarifa biha, dan meyakininya. Wa nadinu lillahi bi'tiqadiha. Kita menganggap ini bagian daripada agama, keyakinan yang harus kita miliki tentang Allah. Ya. Wa ta'abbud lillahi biha, dan kita beribadah kepada Allah dengan mengimani isi surat ini. Ya, faqala qul huwallahu ahad, di mana Allah mengatakan, katakan Muhammad, dialah Allah Tuhan yang ahad. Al-ahad, Tuhan yang satu. Kau tengok, Tuhan majusi dua. Kata mereka ada Tuhan kebaikan disimbolkan dengan cahaya, ada Tuhan kegelapan disimbolkan dengan gelap. Tuhan keburukan disimbolkan dengan gelap. Kaum Nasara mengatakan Tuhannya tiga. Kaum musyrikin Quraisy dan bangsa Arab memiliki Tuhan yang banyak. Jumpa Nabi dengan Husain, ya. Maka Nabi bertanya kepadanya, kam ta'bud ya Husain, berapa Tuhan yang kau sembah? Dia katakan, sittan, aku menyembah 6 Tuhan. Allahu Akbar. Ya, wahidun fis sama wa khamsatan fil ard. 1 Tuhan yang di atas langit, 5 Tuhan yang di bumi, dari berhala-berhalanya. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, wahai Husain, siapa Tuhan tempatmu bergantung dikala datang kepadamu huru hara, kondisi-kondisi yang menegangkan, ya, perkara-perkara darurat, ya, tempat engkau meminta merintih dalam kondisi-kondisi terjepit, kepada siapa? Kata dia, kepada Tuhan yang satu yang di atas. Berkata Nabi, kalau begitu sembahlah dia Tuhan yang satu yang di atas. Tinggalkan semua yang kau anggap Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Allahu Akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang Allah Jalla wa ala. Tuhan yang ahad, Tuhan yang satu. Ya. Wallahu wal ma'luhul mustahiqqu li ma'anil uluhiyyati kulliha. Dialah Allah yang diibadati, yang memiliki segala macam makna peribadatan. Semua ibadah harus hanya diserahkan kepadanya. Ya, salat kita untuk Allah, menyembelih kita untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki, katakan Muhammad, salatku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati tujibu an yakuna huwal ma'budu wahdah. Wajib hanya dia semata yang disembah. Tempat bergantung makhluk. Allahus samad, orang sebagian bergantung dengan jimat, orang bergantung dengan dukun, orang bergantung dengan bosnya, dengan manusia, bergantung dengan pejabat, bergantung dengan aparat, bergantung dengan konglomerat. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Dan seluruh makhluk adalah lemah di hadapan keagungan Allah. Bergantung dengan makhluk bagaikan orang-orang yang bergantung dengan sarang laba-laba. Laba-laba begitu rentannya sarangnya, dan laba-laba menganggap sarangnya kuat. Maka Allah mengatakan, kata Allah, inna awhanal buyuti labaitul ankabut, sesungguhnya selemah-lemah rumah binatang itu adalah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Yang lain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah Jalla wa ala al-ma'budu wahdah, dialah Tuhan yang berhak diibadati. Al-mahmudu wahdahu, al-mashkuru wahdahu, dialah Tuhan yang berhak
dikembalikan segala macam pujian dan syukur kepadanya. Al-Mu'azzam Al-Muqaddas. Dialah Tuhan yang berhak diagungkan, Tuhan yang berhak disucikan. Dia mencipta segala macam makhluk. Dia yang Tuhan. Adapun yang tak pernah mencipta, bagaimana menjadi Tuhan? Kata Allah, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah dapat disamakan dengan dia yang mencipta dengan yang tak dapat mencipta? Orang-orang menyembah Isa, menganggapnya Tuhan. Padahal Isa makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan kaum Nasara mengklaim dia telah dibunuh oleh musuh-musuhnya, mati 3 hari. Allahu Akbar. Bagaimana Tuhan mati? Kemudian dia bangkit kembali. Siapa yang membangkitkannya? Allahu Akbar. Ya, tak ada kebaikan pada Tuhan yang disembah. Bila mana Tuhan tersebut lemah, dikalahkan oleh musuh-musuhnya, ditangkap, ya diikat, disalib. Di mana letak ketuhanannya? Allahu Akbar. Maka Allah Jalla wa'ala maha sempurna. Tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dia yang berhak untuk diagungkan. Dzul Jalali wal Ikram. Pemilik segala macam sifat-sifat kemuliaan, keutamaan. Wal Ahadu, yakni alladhi tafarrada bi kulli kamal. Dialah Tuhan yang esa, yang memiliki segala macam bentuk kesempurnaan. Hanya dia semata pemilik segala kesempurnaan. Tengok Tuhan-Tuhan yang disembah manusia. Ada yang menyembah sapi, na'udzubillah min dzalik. Ada yang menyembah ular kobra, ada yang menyembah kera, ada yang menyembah tikus. Bagaimana jadikan Tuhan semacam ini? Ya, tak masuk dalam akal sehat manusia menyembah hal semacam ini. Menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon. Ya. Jadi ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dialah yang Maha Esa dengan segala kesempurnaan. Tafarrada bi kulli kamalin wa majdin wa jalal. Segala keutamaan, keagungan, wa jamal, keindahan, wa hamdin, pujian, wa hikmatin, wa rahmah. Ya, dialah Tuhan yang maha sempurna dalam segala macam perbuatannya, mengandung hikmah, perkataannya mengandung hikmah, perintahnya mengandung hikmah. Dialah Tuhan pemilik rahmat yang sempurna. Ya, wa ghairiha min sifatil kamal, dan berbagai macam sifat-sifat lainnya yang sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa lahu fiha mathilun wala nadhir. Tak akan pernah ada yang dapat menyamai Allah, serupa dengan Allah, sepantar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Wala munasib biwajhin minal wujuh. Tak akan pernah ada yang dapat sama dengannya dari berbagai macam sisi. Fahuwal ahadu fi hayatihi wa qayyumiyatihi. Dialah Allah, dia Tuhan yang Maha Esa. Dalam hidupnya, Allah Jalla wa'ala memiliki sifat al-haya, al-hayat, hidup. Dan dia punya nama al-hayyu, Tuhan yang maha hidup. Hidup sendiri dengan zatnya. Kau tengok seluruh makhluk itu hidup karena Allah menghidupkan dia. Mati ketika Allah matikannya. Manusia, bangsa jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, semua ciptaannya. Seluruh makhluk itu hidup karena Allah menghidupkannya. Mati bila mana Allah matikannya. Allah tak pernah mati. Ya. Al-Hayyu, dialah pemilik nama Al-Hayyu, memiliki sifat hidup yang sempurna. Ya, dengan sendirinya. Fi hayatihi wa qayyumiyatihi, dan dia memiliki nama Al-Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Ya, adapun seluruh makhluk dapat bergerak, berdiri, berpindah, beraktivitas semuanya dengan Allah Jalla wa'ala. Allah tidak, dengan dirinya sendiri. Ya. Wa huwal ahadu fi hayatihi wa qayyumiyatihi wa ilmihi wa qudratihi. Dialah Tuhan yang Maha Esa, satu-satu Tuhan yang memiliki ilmu yang sempurna. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Bagaimana Tuhan yang tak tahu dia ditangkap oleh musuh-musuhnya, Tuhan kemudian dipenjara, Tuhan yang misalnya dibunuh, Tuhan yang disalib. Bagaimana jadikan sebagai Tuhan? Di mana letak kesempurnaannya? Ya. Adapun Allah tidak seperti itu. Maka Allah Jalla wa'ala, dialah Tuhan yang Maha Esa dalam wa'azamatihi wa jalalihi, keagungannya, ya, kemuliaannya, wa jamali wa hamdihi.
keindahannya. Tuhan yang maha indah, sempurna keindahannya. Ya, subhanallah. Mausufun bighayatil kamali wa nihayatihi. Sempurna sifatnya. Ya. Min kulli sifatin min hadhihi sifat, dari segala sifat-sifatnya semuanya sempurna. Dia mendengar, pendengaran sempurna, melihat dengan penglihatan yang sempurna. Kau lihatlah bagaimana Allah mengetahui segala sesuatu, melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu. Ketika hamba-hambanya di satu permukaan bumi, ketika di hari Arafah, di padang Arafah, jutaan manusia sedang berzikir menyebut namanya. Jutaan manusia mengangkatkan tangan berdoa kepadanya. Semua mereka berbicara dengan bahasa yang beragam, meminta permintaan yang beragam. Allah dengar seluruh perkataan mereka, doa mereka, tak pernah bercampur baur antara permintaan si fulan dengan si alan, antara Zaid dan Amr. Semua dia dengarkan, semua bahasa dia pahami. Dalam satu waktu dia mendengar seluruh rintihan makhluknya, doa-doa makhluk yang dipanjatkan kepadanya. Jalla wa'ala, sempurna. Ya. Kata Aisyah, subhanallah alladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Allah maha suci yang dia mendengar segala sesuatu. Nabi dan seorang wanita yang datang mengadu ke Nabi tentang suaminya yang menziarahnya, Khawlah binti Tha'labah. Aku saja yang dekat dengannya tak mendengar sepenuhnya apa yang dikatakannya, karena dia berkata dengan suara perlahan-lahan. Sementara Allah dari atas langit ketujuh mendengar kaduannya kepada Nabi yang mulia tentang suaminya. Jalla wa'ala. Sempurna ilmunya, sempurna pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya, dan seterusnya. Pemirsa ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa min tahqiqi ahadiyatihi wa tafarrudihi biha annahu samad. Di antara bentuk kesempurnaan Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya dia adalah Tuhan As-Samad, ay Ar-Rabbul Kamil, Tuhan yang sempurna, was-Sayyidul Azim, pemimpin, pemilik yang agung atas seluruh makhluk ini, pengatur yang agung. As-Sayyid maknanya adalah pemimpin, pengatur, pemilik. Alladzi lam yabqa sifatu kamalin illa tasafa biha, yang mana tidaklah ada kesempurnaan kecuali Allah menyifatinya. Dia pemilik segala bentuk kesempurnaan. Ya. ووصف بغايتها وكمالها بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم. Segala macam sifat-sifat Allah itu maha indah, maha sempurna. Bahkan makhluk pun tak dapat meliputi dengan utuh hati-hati mereka untuk dapat mengetahui secara utuh sifat-sifat tersebut. Kita hanya mengetahui sebagian sifat Allah beritahukan. Ya, dan nama-nama yang dia beritahukan. Kita tak dapat menangkap secara sepenuhnya tentang Allah, dirinya, sifat-sifatnya. Ya. Wala tu'abbir anha alsinatuhum, bahkan lisan mereka tak mampu dengan sempurna memuji Allah, menjunjung tinggi Allah, tak sempurna. Lisan mereka tak mampu, tak kuasa karena begitu sempurnanya Allah. Ya, jalla fi'ula, sehingga lidah pun tak mampu untuk memuji Allah dengan seutuh-utuhnya. Ya. Wahwa al-masmudu ilaihi, dia adalah tempat bersandar seluruh makhluk. Al-maqsudu fi jami'il hawaiji, ya, wan nawaib, dialah menjadi tujuan makhluk dalam segala macam hajat mereka yang mereka butuhkan, mereka minta kepada Allah, tempat berlindung mereka dari segala macam mara bahaya musibah. Allahu Akbar. Kau lihatlah berbagai macam video-video amatir, bagaimana kaum mukminin hamba-hamba Allah ketika datang segala macam bencana. Allahu Akbar. Banjir yang di mana-mana. Kita lihat bagaimana datang banjir yang dahsyat. Apa yang disebutkan kaum muslimin? Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Mereka kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Orang mukmin. Ya, Tuhan yang maha hidup selama-lamanya. Kau lihat bagaimana kaum musyrikin, mereka mengadu kepada Tuhan-Tuhan yang mereka, Tuhan mereka yang mati. Wahai Isa bin Maryam misalnya. Padahal Isa sudah mati, mereka anggap. Ya, Allahu Akbar. Bahkan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita dilarang meminta kecuali kepada Allah. Tak boleh kita katakan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, bantu kami. Syirik.
Nabi telah wafat. Bahkan ketika hidupnya Nabi pun tak mampu membantu makhluk manusia. Subhanallah. Nabi pun tertimpa berbagai macam mara bahaya. Nabi tak tahu perkara-perkara gaib. Ya. Jadi dialah Allah menjadi tujuan makhluk, tempat bersandar makhluk. Meminta segala macam hajat, berlindung daripada segala macam musibah. Ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Senantiasa bermohon meminta kepadanya seluruh makhluknya. Siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Setiap hari kulla yawmin huwa fi sya'an. Di dalam satu keadaan. Setiap hari dia memuliakan sebagian orang, menghinakan sebagian lain, mengangkat sebagian lain, menjatuhkan lain, mendatangkan keberkahan kepada sebagian tempat, mendatangkan bencana kepada tempat yang lain sebagai hukuman, dosa, ujian. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu punya ketetapan, takdir yang berbeda-beda. Bagaimana Allah kehendaki. Ya, setiap hari ada yang dia wujudkan, dia lahirkan dari rahim-rahim sang ibu, sebagian dia wafatkan. Ada saja. Yang ini diberikan anak laki-laki, diberikan anak perempuan, yang ini tak diberikan anak. Yang ini meninggal, yang ini hidup, yang ini tewas karena banjir, yang tewas karena kecelakaan pesawat, yang tewas karena kecelakaan lintas. Semua tiap hari Allah Jalla wa'ala punya ketetapan yang hanya Allah yang maha kuasa menetapkannya. Ya Allahu Akbar. Kulla yamin huwa fi sya'an. Si fulan diangkat, dijadikan penguasa. Si fulan dijungkir balikkan daripada kekuasaannya. Subhanallah. Si fulan dilulukan rakyatnya, si fulan ditembak oleh rakyatnya sendiri, digantung oleh rakyatnya. Allahu Akbar. Kulla yamin huwa fi sya'an. Berapa banyak dahulu kala kerajaan-kerajaan besar. Kita mendengar kejayaan Romawi memiliki 2/3 bumi, kejayaan Persia, semua punah, tak bersisa. Hanya Allah Tuhan yang kekal abadi selama-lamanya. Kita mendengar kejayaan bangsa misalnya Habasyah, betapa besarnya kekuasaan kejayaan raja-raja Habasyah sampai-sampai mereka menguasai Yaman. Ya. Mana sekarang kerajaan Habasyah? Habis punah. Subhanallah, hanya Allah Tuhan yang maha hidup. Ya. Bangsa-bangsa yang pernah berjaya dijadikan bangsa-bangsa yang hina dina. Bangsa-bangsa yang hina jadikan bangsa yang berjaya dan seterusnya. Semua Allah Jalla wa'ala. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya satu ketetapan. Fahuwal ghaniyyu bidzatihi. Dialah Tuhan yang maha kaya dengan sendirinya. Ya, orang-orang kaya dengan pemberian Allah SWT pinjamkan. Berapa banyak orang-orang yang kau lihat kaya raya, berbangga-bangga sombong, menampakkan perhiasan emasnya berkilo-kilo, besok akhirnya Allah ambil semua. Ya, terciduk, menipu manusia, masuk penjara. Habis semua hartanya, jatuh miskin papa. Allah maha kaya bidzatihi. Wa jami'ul kainat faqiratun ilaihi bidzatihim. Seluruh ciptaannya, seluruh makhluk butuh kepada Allah. Zat mereka tak mampu tanpa bantuan Allah Jalla wa'ala. Fi ijadihim wa idadihim wa imdadihim. Allah yang mengadakan mereka, membantu mereka, menyiapkan mereka. Bikulli ma hum muhtajuna ilaihi. Segala sesuatu apa yang mereka butuhkan Allah siapkan. Allahu Akbar. Ya, semuanya Allah siapkan. Untuk makan Allah siapkan perangkat yang begitu luar biasa. Kalau kepikirkan betapa dahsyatnya perangkat Allah siapkan agar kita bisa makan. Allah ciptakan gigi yang berbeda-beda. Ada gigi di depan untuk memotong, gigi seri, gigi taring, ada geraham untuk mengunyah, ada lidah, ada katup tenggorokan yang menutup dan membuka kapan kita diperintahkan otak membuka dan membuka. Ada saluran-saluran yang ada yang ke air, salurannya, saluran air, ada saluran pernapasan. Allahu Akbar. Ya, masuk ke dalam usus besar, digiling oleh usus, subhanallah, dicerna, yang tak dapat dicerna menjadi ampas, dibuang menjadi kotoran. Subhanallah. Allah siapkan segala-galanya untuk manusia, untuk seluruh makhluknya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ia menciptakan makhluk dan menyempurnakan penciptaannya. Seluruh makhluk butuh kepada Allah. Laisa li ahadin minha ghaniyun anhu mithqala dzarrah. Tak pernah ada makhluk yang dapat lepas daripada Allah. Sedikit jua pun, sebesar zarrah pun, mereka tetap butuh Allah Jalla wa'ala. Bila tanpa Allah kau tak akan mungkin mampu bernapas dengan baik. Allahu Akbar.
fi kulli halatin min ahwali, dalam segala keadaan. Fas-samadu huwal masmudu ilaih, maka as-samad adalah tempat bergantungnya makhluk. Al-maqsudu fi kulli syai', dialah tujuan seluruh makhluk. Ikamalihi wa karamihi, karena kesempurnaan Allah, karena mulianya Allah. Wa jaudihi, kebaikan Allah. Wa ihsanihi, walidzalika, karena itu Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak pernah dia itu dilahirkan, tak pernah pula dilahirkan. Fa innal makhluqati kulliha mutawallidun ba'duha min ba'din, seluruh makhluk itu terlahir satu dari yang lain. Ayam keluar daripada telur ayam, manusia dari sperma. Allahu Akbar. Ya. Ini anaknya, ini bapaknya, ini kakeknya, ini ya nenek moyangnya, buyutnya, dan begitulah seterusnya. Wa ba'duha walidun, walidu ba'din wa ba'duha mauludun, sebagian adalah merupakan asal usul apa-apa yang terlahir. Bapak asal usul daripada anak, kakek asal usul daripada bapak. Ya, dan sebagian mereka adalah yang terlahir, anak, cucu. Anak yang terlahir daripada ayah, cucu yang terlahir daripada anak ayah, cicit, semuanya. Wa kullu makhluqin fa innahu makhluqun min madah. Semua makhluk tercipta daripada satu perkara, satu materi. Ya, semuanya tercipta. Adam diciptakan daripada tanah, anak cucunya daripada sperma. Allahu Akbar. Sebagian Allah ciptakan kalimat kunnya. Ya, sebagaimana Isa Allah ciptakan tanpa ayah dengan kalimat kun. Ya. Subhanallah. Wa amma Rabbu jalla jalaluhu fa innahu munazzahun an mumathalatiha fi hadzal wasfi. Allah Maha Suci, tak pernah ada dapat menyerupai Allah dalam perkara ini. Dalam sifat-sifat ini Allah enggak pernah melahirkan, tak pernah dilahirkan. Kama huwa munazzahun an mumathalatiha fi kulli sifati naqsin. Dan Allah Maha Suci ya dari segala macam sifat-sifat kekurangan yang ada pada makhluk. Walihada haqqaqa dzalika tanzih wa tammama dzalika al-kamal biqaulih, karena itulah Allah sempurnakan keagungannya dari segala macam celah, segala macam kekurangan. Allah katakan lam yakun lahu kufuwan wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Semisal dengan Allah SWT, ay laisa lahu nadhirun wala mukafin wala mathil, tak akan pernah ada yang dapat sekufu dengan Allah, sepantaran sama Allah, sama dengan Allah, sebanding sama Allah. La fi asma'i, tidak dalam nama-namanya. Walaupun kadang namanya sama, makhluk punya nama Karim, Allah punya nama Karim, yang sama-sama memiliki makna dermawan, tapi kesamaan nama tak harus sama dengan hakikat. Manusia Karim terbatas kemuliaannya, karena terbatas hartanya, terbatas yakni apa yang dia miliki. Allah tak punya batasan apa yang dia miliki. Nama sama boleh, tapi tak sama dengan hakikat. Ya, la fi asma'ihi wa la fi sifati. Dalam sifat-sifat pun demikian. Manusia mendengar, Allah mendengar. Tapi pendengar manusia terbatas. Allah tak pernah punya batasan dalam pendengarannya. Wa la fi af'ali, dalam perbuatan Allah pun demikian. Tak akan pernah dapat sama dengan Allah SWT. Ya. Jalla wa ala. Wala fi af'alihi wala fi jami'i huquqihi allati ikhtassa biha, dalam segala macam hak-hak yang khusus untuk Allah tak akan pernah dapat yang menyamainya daripada makhluknya. Wa haqqul khasu amran, maka dua hak Allah khusus. At-tafarrudu bil kamali kullihi min jami'il wujuh, dialah yang maha sempurna dari segala macam sisi. Ini yang pertama. Yang kedua, wal ubudiyatul khalisatu min jami'il khalqi, dialah Tuhan yang khusus spesial, wajib disembah oleh seluruh makhluk, yang layak disembah oleh seluruh makhluk. Dia yang maha sempurna dari segala sesuatu, dia yang wajib diberikan kepadanya ibadah dari seluruh makhluknya. Wa haqqa li suratin tatadammanu hadhihi al-jumal al-'azimah, maka surat yang mencakup perkara-perkara yang agung ini, an tu'adila thuluth al-Quran, layak dikatakan sepertiga isi Quran. Fa inna jami'a ma fil Qur'ani min al-asma'il husna, sesungguhnya yang terdapat dalam Quran baik berupa nama-namanya yang indah, wa min sifatil 'azimatil 'ulya, sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, wa min af'alillah, ya,
dan daripada perbuatan-perbuatan Allah wa ahkami sifat, daripada hukum-hukum sifat-sifatnya, tafassilu li hadhil asma allati dzakartu fi hadhihi surah atau allati dzukira fi hadhihi surah. Semuanya dijelaskan secara rinci dalam surat yang pendek ini. Bal kullu ma fil Qur'an min ubudiyyati dhahirah wal batinah. Bahkan segala yang terdapat dalam Quran berupa penghambaan yang zahir maupun yang batin, ya, wa asnafiha wa tafasiliha, segala macam rinciannya, tafsirun li madmuni hadis surah, semuanya hanyalah menjelaskan, merinci daripada surat yang mulia ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Demikianlah kiranya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang surat Al-Ikhlas dengan segala keutamaannya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas, pembahasan hadis ke-87 dari kitab Bahjatul Qulubil Abror. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran, sesi tanya jawab, sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0218236543 dan bisa menghubungi kami di nomor tersebut di telepon biasa di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di bulan Ramadan ini banyak yang terlihat ketika sholat tarawih di setiap rakaat keduanya itu pasti banyak yang membaca surat Al-Fatihah, Ustaz. Apakah memang hal tersebut ada dalil dan ataukah hal tersebut memang diperbolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Mungkin maksudnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Di sebagian masjid-masjid kaum muslimin, ya mereka senantiasa membaca pada salat tarawih misalnya surat-surat tertentu, misalnya sebagai penutupnya Al-Ikhlas. Ya, bagaimana hukumnya? Jawabannya tak ada masalah dalam perkara ini. Ya, tidak mengapa jika mana setiap kali surat ditutup pada rakaat kedua misalnya dengan surat Al-Ikhlas, nggak ada masalah. Ya, tapi tentunya ya mengatakan hal itu memiliki landasan dasar yang harus dilakukan terus-menerus, ya tak benar pula. Ya, jadi tak ada masalah orang mencintai surat tertentu dia baca berulang-ulang. Sebagaimana tadi kita bahas, ya terkadang karena para imam-imam tersebut tak memiliki hafalan banyak. Ya, sedikit hafalannya, karena itulah mereka cukupkan dengan surat Al-Ikhlas. Sebagian masjid-masjid, ya jika telah masuk 15 Ramadan ke atas, dia baca pada rakaat kedua surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar misalnya. Seterus dibaca surah Al-Qadar. Gak ada masalah jika tanpa diiringi etikat tertentu. Ya, boleh-boleh saja. Ya, dia membaca berulang-ulang surah Ikhlas setiap rakaat, ya kedua di setiap salat tarawih atau membaca surah Al-Qadar, gak ada masalah insyaallah tabaraka ta'ala. Ya, tapi bukan karena meyakini keyakinan tertentu tentang keutamaan yang harus dibaca, tidak seperti itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang kedua masih di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ada sahabat yang suka membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholatnya. Nah, bagaimana jika kita suka dengan salah satu surat selain surat Al-Ikhlas, kita ingin mengamalkan seperti sahabat tersebut, yaitu menyukai surat Al-Insyirah karena maknanya yang sangat bagus, Ustaz. Apakah hal tersebut bagus untuk dilakukan, Ustaz, ataukah tidak boleh dilakukan? Nah, mohon jawabannya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Bila mana seseorang hamba terkesan dengan surat tertentu Al-Quran, misalnya surat Al-Insyirah, maknanya sesuai dengan kebutuhannya, maknanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian dia membaca surat Al-Insyirah berulang-ulang dalam banyak surat, tidak ada masalah insyaallah tabaraka ta'ala dalam perkara ini. Ya, sebagaimana sahabat Nabi tadi membaca surat Al-Ikhlas karena kecintaannya, maka tak ada masalah ketika seseorang membaca surat-surat tertentu yang dia cenderungi dengan tanpa diiringi keyakinan bahwasanya itu diutamakan, ya ada dalilnya, dasarnya enggak, tapi karena dia mencintainya, dia baca karena mencintainya, enggak ada masalah insyaallah tabaraka wa taala. Naam. Baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya yang ketiga masih kami ajukan di layanan pesan WhatsApp Ustadz. Ya Ustadz, bolehkah surat Al-Ikhlas kita jadikan sebagai puji-pujian sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Bolehkah seseorang itu melafazkan surat Ikhlas sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada larangan. Tadi kita sebutkan juga ada hadis dari Nabi yang mulia SAW yang setelah mendengar seseorang yang dia menyebutkan kandungan surah Al-Ikhlas. Allahumma inni asyhadu annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini inti daripada Al-Ikhlas. Jadi enggak ada masalah insyaallah tabaraka taala. Naam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telah kami tunggu di 021 823 6543. Nah, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Pak Busnudin di Solo. Silakan, Pak. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan, Pak. Halo, Ustaz. Iya, Terkadang karena kita sering membaca surat Ikhlas dalam surat sunat, kemudian dalam surat wajib, kadang-kadang tanpa berpikir terbaca Ustaz baru satu ayat, ingat kita kok terlalu pendek baca salatnya waktu salat wajib. Jadi baru satu ayat kita ganti bila kita ganti surat Ikhlas itu dengan surat lain yang lebih panjang, Ustaz. Apakah boleh kita hanya mengganti begitu, Ustaz? Baik. Yang kedua, Iya. apakah bedanya orang musyrikin Mekah dengan orang musyrik ahli kitab? Sebab dengan ahli kitab umat Islam boleh kawin dengan dia orang laki-lakinya. Apakah begitu pula di orang musyrik Mekah? Sedangkan musyrik Mekah itu mengakui Allah itu satu, hanya wakil-wakilnya yang dibikin patung. Sedangkan orang musyrik ahli kitab mengakui Allah itu tiga. Di mana yang lebih dekat kira-kira Ustaz? Ya. Ringan, Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang membaca surat dalam salat. Pada prinsipnya ketika kita salat kita boleh membaca surat manapun dalam Al-Quran. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada bacaan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu bila mana seorang membaca surat, misalnya dia salat bersama imam, salat zuhur, asar, dia sudah selesai membaca surat misalnya tertentu, surat Al-Ikhlas atau yang lain, dan masih banyak waktunya, masih panjang, dia tambah dengan surat lain, nggak ada masalah. Dia baca 2-3 surat. Ya, atau misalnya dia merubah satu surat, selesai satu surat, ya misalnya, atau tak selesai, kemudian dia baca surat lain, nggak ada masalah. Karena semuanya masuk ke dalam cakupan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Quran Al-Karim. Di baru satu ayat, 2 ayat dari Al-Baqarah, setelah itu dia ganti dengan surah Al-Ikhlas, atau bukan dia ganti, dia tambah dengan surah Al-Ikhlas misalnya. Enggak ada masalah. Semuanya adalah hal yang mudah dalam hal ini. Kaidahnya baca apa yang kau senangi, apa yang mudah bagimu, faqra'u. Kata Allah, bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an. Adapun yang kedua, pertanyaan kedua, apa beda antara ahli kitab dengan kaum musyrikin? Ya. Allah Jalla wa'ala membedakan antara ahli kitab dan kaum musyrikin. Dalam surah Al-Bayyinah Allah jelas-jelas mengatakan, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin, mereka dalam neraka jahanam kekal padanya. Jadi apa beda antara ahlu kitab dengan kaum musyrikin? Ahlu kitab adalah umat yang mereka itu
memiliki agama yang berasal dari langit, memiliki kitab yang turunkan dari langit, disebut dengan nama agama samawi. Apa itu agama Alkitab? Itulah agama Yahudi dan agama kaum Nasara. Mereka itu memiliki agama yang memiliki asal usulnya dari langit sebelum mereka campur baurkan agama tersebut dengan berbagai macam campuran-campuran lainnya. Dan dengan secara otomatis mereka itu lebih dekat kepada kaum muslimin dibandingkan dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin tak punya agama yang turun dari langit. Ya. Maka dalam dunia ini agama orang-orang non-muslim bagi dua dalam agama Islam. Satu agama Ahlul Kitab, itulah yang diyakini dianut oleh kaum Yahudi dan Nasara. Yang kedua adalah agama kaum musyrikin, agama kaum paganis. Ya. Maka mereka ini katakan musyrikun, apapun agamanya. Ya. Apapun agamanya selain daripada Yahudi dan Nasara, itu disebut agama kaum musyrikin, agama kaum paganis yang biasanya mereka menyembah tuhan-tuhan yang banyak. Ya. Patung-patung, dewa-dewa. Dan Allah telah membedakan antara keduanya. Tentunya agama kaum Yahudi dan Nasara itu lebih dekat kepada agama Islam. Bahkan kalau kita lihat banyak kisah-kisah yang termuat dalam kitab-kitab mereka itu yang juga ada dikisahkan dalam agama Islam. Walaupun terkadang mereka kisah-kisah yang mereka sebutkan menyebutkan hal-hal yang tak disebutkan dalam Islam. Kadang-kadang detailnya disebutkan, nama-namanya. Ya, ini menunjukkan ini agama ada asal usulnya. Dia punya asal usul dari langit. Tetapi Allah mengkonfirmasi dalam Quran bahwasanya mereka, para pendeta mereka, para ahli ibadah mereka merubah-rubah agama mereka, merubah Taurat, merubah Injil. Minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi. Di antara orang Yahudi mereka merubah-rubah isi kitab dari tempatnya. Ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah bagi orang-orang mereka menulis sendiri dengan tangan-tangan mereka, mereka katakan ini kitab Allah, ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu kitab. Mereka lebih dekat kepada kaum muslimin. Karena itulah yang namanya kekafiran tidak satu tingkat. Kekafiran itu bertingkat-tingkat. Sebagian lebih dahsyat dengan sebagian lainnya. Orang-orang yang ateis tak meyakini ada Tuhan. Tak mengimani adanya alam pencipta alam semesta. Ini adalah orang kafir yang paling rendah kekufurannya. Paling teruk, paling tingkat, paling rendah yang paling dahsyat. Ya. Allahu Akbar. Jadi kekufuran tak sama. Yang paling parah adalah ateis. Yang mereka tak yakin ada Tuhan. Ini paling parah. Di bawah mereka adalah orang-orang yang meyakini ada Tuhan. Walaupun Tuhannya macam-macam. Tuhannya aneh-aneh. Tapi mereka yakin ada Tuhan. Daripada kaum paganis. Penyembah berbagai macam Tuhan. Ini juga masuk ke dalam bentuk kekufuran. Yang paling ringan di antara mereka adalah Yahudi dan Nasara. Ya, yang paling dekat dengan kaum muslimin adalah kaum Nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan alladziina qalu inna nasara. Di antara mereka yang paling dekat kaum muslimin adalah orang yang mengatakan kami Nasrani. Allahu Akbar. Karena begitu dekatnya agama ini, agama Yahudi dan Nasara dengan agama Islam, Allah halalkan bagi laki-laki muslim yang memiliki akidah yang kokoh, yang bisa menjadi sarana dakwah untuk menikahi perempuan-perempuan ahli kitab dari Yahudi dan Nasara untuk tujuan itu. Karena itu Allah katakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Dibolehkan bagi kalian menikahi perempuan-perempuan yang baik-baik dari golongan kaum mukminat dan boleh pula menikahi perempuan yang baik-baik bukan pelacur dan semacamnya dari perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kalian jika kalian berikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Karena itulah mayoritas para ulama membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan ahli kitab. Ya, karena dekatnya dengan mereka. Seperti masalah penyembelihan pun demikian pula. Sembelihan Yahudi dan Nasara boleh kita makan. Sembelihan selain daripada mereka tak boleh kita makan. Kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan yang disembelih oleh orang-orang kitab halal untuk kalian. Bahkan Nabi diundang oleh seorang perempuan Yahudi menghadirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan berupa kambing yang disukai Nabi, ternyata telah dibubuhkan padanya racun. Nabi memakan makanan yang diberikan kaum Yahudi. Tapi bila itu sembelihan kaum musyrikin selain Yahudi dan Nasara, tak boleh kita makan. Ya, ayam yang disembelih oleh kaum non-muslim selain Yahudi dan Nasara haram kita makan. Tak boleh. Ya, jadi berbeda. Oleh karena itulah
agama pun membedakan kedudukan mereka. Ya. Kaum musyrikin haram kita nikahi perempuan-perempuan mereka. Kata Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan pernah nikahi perempuan-perempuan kaum musyrikat sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairan min musyrikatin. Walau a'jabatkum. Budak perempuan hamba saya yang muslimah lebih utama daripada seorang perempuan yang musyrik. Allahu Akbar. Jadi ini perbedaannya. Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Silahkan yang kedua kami berikan kesempatan masih di layanan telepon. Kami tunggu di 021 823 6543 untuk layanan lain telepon biasa, dan mohon maaf tidak bisa menjawab di telepon WhatsApp. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dan Umu Zahra di Riau. Silahkan pertanyaannya, Bu Zahra. Ya, terima kasih. Dalam kita melaksanakan sholat tarawih, Ustaz, lalu kita membaca ayat umpamanya dari Alif Lam Mim sampai pokoknya berapa kita sanggup, tapi berurutan semuanya. Apakah setiap kali kita membacanya dari rakaat yang ke-1, yang kedua, atau seterusnya, kita setelah selesai membaca Bismillah, nanti kalau pindah rakaat lain, apakah masih tetap membaca Bismillah? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu manakala kita membaca awal-awal daripada surat-surat dalam Al-Quran yang ada Bismillahirrahmanirrahim padanya. Misalnya kita baca surat Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun menurut ulama tak dijaharkan ketika salat, Bismillahnya disirkan, dibaca dengan perlahan, tapi dibaca. Adapun bila mana kita membaca surat yang panjang, misalnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, bila mana kita menyambung pada rakaat kedua, maka tak perlu kita baca Bismillah. Bila mana dia dibaca di tengah-tengah, bukan dari awalnya, ya. Maka bila mana ibu sholat membaca surat yang panjang pada rakaat keduanya, ketiga, keempat, seterusnya, masih dalam surat tersebut, bukan awal surat, tak perlu membaca Bismillah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita. Dan selanjutnya yang ketiga, silakan kami terima di layanan telepon di 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah dari Sumbawa. Silahkan. Ya, begini Pak Ustadz, kami ingin menanyakan tentang ruqyah Pak Ustadz. Misalnya ada seseorang yang masih malas-malas ibadah, menjalankan kewajibannya, tapi dia tahu akan kerasnya azab Allah. Apakah ini boleh diruqyah ya Pak Ustadz? Kalau boleh, zikir ruqyah yang mana yang paling cocok untuk kondisi seperti ini? Demikian pertanyaan kami Pak Ustadz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang sepanjang apa yang saya ketahui, ruqyah itu adalah membaca bacaan-bacaan tertentu daripada yang datang daripada sunnah Nabi yang mulia SAW, ataupun membaca ayat Al-Quran daripada apa yang dipilih daripada Quran, atau yang berhubungan dengan apa yang diinginkan kepada orang yang sakit. Itu namanya ruqyah. Ya, dibaca kepada orang yang sakit. Adapun ketika ada orang yang malas beribadah, malas salat, dia tahu kewajibannya tapi dia malas. Sampai saat ini saya tak pernah tahu ada ulama yang menyuruh untuk meruqyah orang tersebut. Tetapi hendaklah dibacakan kepadanya Quran. Ya, dalam pengertian dijelaskan kepada isi Quran, ancaman-ancaman Quran. Kata Allah, liyundhira man kana hayyan. Quran ini akan menjadi terapi, menjadi kabar berita, ancaman kepada orang-orang yang hatinya hidup. Orang-orang hidup maksudnya hidup hatinya. Maka ingatkan kelalaiannya dengan Quran. Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Quran orang-orang yang takut dengan ancaman-ancamanku. Jadi bukan dibacakan kepadanya. Malah sholat, bacakan misalnya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tak benar. Malah sholat, bacakan kepadanya tentang ayat-ayat sholat.
Bacakan kepadanya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahwat. Datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat, fa sawfa yalqawna ghayya. Mereka akan dimasukkan ke dalam jurang neraka al-ghayya, neraka ghayyan. Bacakan kepada ini ancaman loh bagi orang yang meninggalkan salat, akan masuk neraka ghayyan loh. Ya, bacakan ayat yang lain, ma salakakum fi saqar. Bacakan kepadanya, inilah balasan kau tak salat. Apa yang menjadi sebab kalian dimasukkan ke dalam neraka sakar? Qalu, penghuni neraka sakar mengatakan, lam naku minal musallin, kami dulu tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, dulu kami tak beri makan orang miskin. Bacakan. Ya, ketika mereka diperintahkan sujud di hari kiamat, mereka tak mampu sujud. Ya, ini balasan gara-gara mereka dahulu ketika sehat di dunia tak mau sujud. Bacakan ayat yang sesuai untuk mereka agar mereka takut, bukan di ruqyah. Sekarang ruqyah semua menjadi segala sesuatu. Malas belajar di ruqyah, malas sholat di ruqyah. Enggak. Pahamkan kepadanya hakikat daripada belajar, tujuannya. Ya. Semua di ruqyah, rumah-rumah di ruqyah, nanti punya barang baru di ruqyah. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pada bulan Sya'ban kemarin, di pertengahan bulan Sya'ban, di mana di saat orang-orang dewasanya membaca 3 kali surat Yasin, namun anak-anak yang belum bisa membaca surat Yasin tersebut itu disuruh membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali Ustaz. Apakah hal tersebut ada tuntunannya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala haula wala quwwata illa billah ba'du. Adapun menjadikan surat tertentu sebagai amalan yang terus-menerus dilakukan diiringi dengan keyakinan, ya sebagaimana ditanyakan, membaca surat Yasin 2 kali 3 kali ketika bulan Sya'ban, apakah pertengahan Sya'ban atau Rajab, menentukan ini pada bulan-bulan yang tak boleh tentukan agama, masuk ke dalam kategori bid'ah yang tak boleh digantikan. Karena anak-anak tak bisa baca Yasin, anak-anak baca Al-Ikhlas 100 kali. Ya, maka ini adalah perkara ibadah yang tidak boleh diamalkan karena tak ada panduannya. Ibadah menjadi ibadah bila mana tercakup padanya 2 hal. Pertama adalah niat yang tulus, ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua adalah mutaba'atus sunnah, mutaba'atul Rasul. Dalamnya ada contoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana seseorang cinta dengan surah Yasin karena kandungannya, terkagum-kagum dengannya, dia baca kapanpun dia mau. Dia baca tiap hari tanpa harus dipatokkan harus malam Jumat, harus ba'da asar, terserah kapan dia mau. Tidak ada masalah. Ketika seorang mencintai surah Ikhlas, dia baca kapan dia mau, tak ada masalah. Tapi ketika digiring untuk menentukan ini dibaca pada hari tertentu, pada jumlah tertentu, keyakinan tertentu, kesitulah yang menjadi bid'ah. Ya, oleh karena itulah kita katakan bahwasanya agama ini akan diterima dalam amal ibadahnya bila tercakup 2 hal tadi, ikhlas, mutaba'ah. Ya, kalau tak ada ikhlas, tak ada mutaba'ah, maka dia akan ditolak. Andai kata setiap orang boleh membuat sendiri macam-macam ibadah, untuk apa dikirim para nabi? Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ya Ustaz, mengenai urutan dalam membaca doa pagi dan sore, ketika membaca 3 surat, yakul Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dibacanya 3 kali, apakah dibaca 1 surat 3 kali sekaligus ataukah berurutan Ustaz 3 kalinya, misal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali dan balik lagi ke Al-Ikhlas, seperti itu, ataukah 1 surat 3 kali Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Yang saya pahami, Allah Ta'ala alam, dalam ini ada keluasan. Bila silakan seseorang membaca surat Ikhlas 3 kali, ya, Al-Ikhlas pertama, Al-Ikhlas kedua, Al-Ikhlas ketiga, setelah itu pindah ke Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali, itu boleh. Dan boleh juga dia baca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian kembali lagi Al-Ikhlas lagi 1 kali, Al-Falaq
Jadi tak ada masalah. Semuanya insya Allah dalam perkara yang mudah, dalam keluasan. Silahkan Anda pilih mana yang Anda senangi. Ya Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallah atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya silakan kami beralih kembali di layanan telepon yang ingin bertanya secara langsung di 021 823 6543. Masih ada waktu di menit-menit terakhir ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Reni Pamulang 2. Silakan Ibu Reni. Apa bertanya Ustadz, itu ada tetangga Anda meninggal di bulan Ramadan, terus kata pengurus jenazah mengatakan bahwa si mayat ini nanti tidak ada dapat ajab kubur. Apakah ada hadisnya Ustadz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Memang ada keutamaan-keutamaan meninggal ketika dalam melaksanakan ibadah, dalam bulan-bulan yang penuh keutamaan, ada keutamaannya. Meninggal ketika Ramadan, ada keutamaannya. Karena itu bulan-bulan penuh dengan keutamaan. Ya, meninggal di hari Jumat, meninggal di malam Jumat, ada keutamaannya. Meninggal ketika haji, meninggal ketika umrah, meninggal ketika salat. Ya, meninggal ketika mau datang menimba ilmu atau memberi kajian, meninggal ketika mengisi ilmu. Semuanya ya yang memiliki nilai insya Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan orang meninggal dengannya. Ya. Maka orang yang meninggal ketika bulan Ramadan tentunya dalam kebaikan. Kenapa pada bulan Ramadan? Apalagi dia meninggal ketika sedang berpuasa Ramadan. Allahu Akbar. Ya, meninggal ketika haji, meninggal sepulang haji ini utama. Setelah berbuka dia meninggal juga keutamaan. Dia meninggal setelah amalan kebaikan. Setelah berpuasa Ramadan dia meninggal. Ya. Tetapi keterangan penjelasan yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal di bulan Ramadan tak mendapatkan sama sekali siksa kubur, ya membutuhkan dalil. Ya membutuhkan dalil daripada hadis Nabi yang mulia SAW ataupun Al-Quran Al-Karim. Bila mana tak ada keterangan dalil, maka jangan kita berkata-kata tentang sesuatu perkara gaib dengan tanpa ilmu. Ya. Ada beberapa keterangan-keterangan dari hadis Nabi yang mulia SAW tentang keutamaan, ya misalnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid ada keutamaannya, ya di mana arwah para syuhada itu dalam paruh-paruh burung di surga misalnya ada keutamaannya. Kemudian ya misalnya lagi orang yang misalnya melazimkan membaca surat tiap malam itu soal muluk ketika dia meninggal, ada dijanjikan Nabi SAW dia akan aman daripada fitnah kubur misalnya. Ya. Tetapi ketika tak ada pada landasan dasar mengatakan orang meninggal Ramadan ini pasti dia ya tidak akan diadab, dapat ampun Allah SWT, tak ditanya oleh malaikat. Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara gaib wajib ada dalil padanya. Bila mana tak ada penjelasan, dalil, maka kita tak boleh menyangka-nyangka tentang agama Allah dengan prasangka-prasangka. Tak ada sampai saat ini saya ketahui ada dalil khusus dari Nabi SAW bahwa orang yang meninggal di bulan Ramadan tidak mendapatkan siksa kubur. Ya tergantung dengan amalannya, tergantung dengan kebaikannya. Misalnya ada orang yang mati ketembak karena merampok di bulan Ramadan. Jangan katakan, Masya Allah, husnul khatimah, mati di bulan Ramadan. Mati kenapa dia? Mati ketembak. Kenapa? Membegal orang. Ya. Maka ya orang yang semacam ini jangan dikatakan pula ini karena bulan Ramadan dia mati ketembak gara-gara merampok dia azab, diringankan azabnya atau tak diazab di kubur dan semacamnya. Belum tentu. Ya. Oleh karena itulah dalam perkara-perkara berkaitan dengan ganjaran-ganjaran, pahala, ancaman-ancaman tentang siksa-siksa, nikmat-nikmat kubur, azab kubur, siksa akhirat, surga neraka, semuanya perkara gaib wajib bicara dengan dalil. Bila mana tak dalil maka kita diam bungkam. Walaupun secara umum ya orang-orang baik meninggal di bulan Ramadan menunjukkan tanda-tanda kebaikan yang ada padanya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasan. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz menutup di kesempatan pertemuan kita di pagi hari ini, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para pemerhati roja yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala,
Agama kita agama yang indah, agama kita agama yang hak. Tak ada agama yang hak kecuali agama Islam. Wajib kita yakini. Bila mana kau berhadapan dengan kaum musyrikin, bacakan surah Al-Ikhlas. Dalam hatimu baca, ini Tuhanmu, mana Tuhan kalian? Ya, luar biasa. Bila mana kau yakin dengan surah ini, kau akan tak tergoyahkan. Subhanallah, kau tak akan terganggu dengan akidah-akidah mereka. Ya, berapa banyak orang-orang berupaya untuk meleburkan Islam dengan agama lain, dianggap semua agama sama, ajaran-ajaran pluralisme. Subhanallah, agama itu semuanya sama, paralel, lintas agama dan semacamnya. Ya, maka kita katakan tak sama Islam dengan agama di luar Islam. Islam ada surah Al-Ikhlas. Itu tak ada pada seluruh agama selain daripada Islam. Katakan Muhammad, dia adalah Tuhan yang Esa. Sementara Tuhan mereka banyak. Ada 2, ada 3, ada 10, ada 20. Ya, Allah Samad, Tuhan kita, tempat bergantung semua makhluk. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka ada yang mati, binasa, hancur. Patung-patung dihancurkan oleh manusia. Ini Tuhan-Tuhan yang hancur. Bukan tempat bergantung makhluk. Bahkan dia bergantung makhluk. Sebagian patung-patung yang dianggap Tuhan, ada penjaganya, ada security-nya dijaga. Allah Akbar. Sebagian rumah-rumah ibadah, di kuil-kuil misalnya, Tuhan-Tuhannya yang dibuat daripada bahan-bahan yang mahal, perunggu, emas, macam-macam, dijaga oleh para manusia, security dan semacamnya. Bagaimana Tuhan yang dijaga? Allahu Akbar. Kita Tuhan kita As-Samad, tempat bergantung sama makhluk. Tuhan kita lam yalid wa lam yulad, tak pernah Tuhan kita melahirkan, tak melahirkan. Tuhan-Tuhan manusia selain daripada Allah Jalla wa'ala, ada yang dilahirkan, ada yang melahirkan. Allahu Akbar. Ya, ini disembah oleh kaum Nasara. Maryam itu Tuhan yang melahirkan. Allah, bagaimana Tuhan melahirkan? Ya, Isa yang disembah kaum Nasara, Tuhan ini katakan terlahir. Bagaimana Tuhan terlahir? Allahu Akbar. Katakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kami Allah tak pernah sama dengan apapun juga daripada seluruh makhluk. Ya, ini akidah bila mendakam dalam hatimu yang dalam, akan kokoh agamamu. Kau akan tahu betapa nikmat Islam begitu besar Allah berikan kepadamu, yang wajib kau jaga, kau pelihara, kau syukuri. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sekali lagi pada Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga dan berkahi dari ilmu yang telah disampaikan, dan berkahi pula pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan semoga Allah berikan kesehatan kepada antum untuk terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua dari pembahasan yang bermanfaat ini, kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami, terus bagi antum yang sudah membantu yang berada di Batam terlaksana acara di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalasnya dengan kebaikan untuk antum semua dan kita semua. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.